warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Yusra MPD, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Genetik, yang beranggotakan saya sendiri, Hawin Ashifa dengan NIM A1B125008, dan saya Mila Setianingsi dengan NIM A1B125027. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari materi pendekatan genetik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Strukturalisme genetika ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog Rumania, Prancis. Teori tersebut dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hidden God, A Study of Tragic Vision in the Process of Pascal and the Tragedies of Racine. Dalam bahasa Prancis, terbit pertama kali pada tahun 1956. Untuk pengertian genetik, menurut Endraswara, genetik adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni yang merupakan penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu menurut Yasa 2012, genetika adalah metode penelitian sastra yang bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra, termasuk novel ataupun cerpen dan puisi. Teori ini menggabungkan struktur teks, konteks sosial, serta pandangan dunia pengarang, sehingga teori ini juga merupakan salah satu cabang sosiologi sastra. Fokus teori ini adalah pada keterkaitan antara karya sastra dengan lingkungan sosial. Struktural genetik diketahui merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang sangat penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Atas dasar kondisi dengan tetap berlandaskan pada teori strukturalisme, Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik, sebuah teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historis karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Artinya, ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung. Proses strukturasi dan destruksi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Kemudian yaitu ada konsep dasar genetik. Teori genetik ini merupakan analisis struktur yang tidak murni. Teori ini lahir dari ketidaksepahaman banyak ahli pada masa itu mengenai teori struktural murni. Teori ini mengkaji karya sastra dengan hanya memusatkan perhatian pada unsur internal karya sastra dan mengabaikan unsur yang lain. Strukturalisme genetik berupaya memadukan unsur-unsur karya sastra tersebut dengan unsur-unsur di luarnya. Teori ini ada dan diakui sebagai penyempurnaan dari teori strukturalisme murni dengan memasukkan faktor genetik ke dalam pemahaman karya sastra. Selanjutnya ada tujuan pendekatan genetik. Yang pertama, mengungkapkan proses kreatif penulis. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara karya fiksi dan realitas zamannya. Kemudian yang ketiga ada menafsirkan makna karya dengan melihat pengalaman empiris pengarang. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi ideologi dan gagasan yang melatar belakangi karya. Yang kelima, ada memahami karya sebagai hasil dialog pengarang dengan masyarakat. Kemudian ada ciri-ciri pendekatan genetik.
Itu yang pertama, menempatkan pengarang sebagai pusat analisis, membaca karya sebagai refleksi sejarah dan pengalaman hidup, tidak memisahkan teks dengan konteks sosialnya, kemudian ada menekankan proses kelahiran karya, bukan hanya isi cerita, kemudian ada interpretasi didasarkan pada korelasi teks, kemudian pengarang, dan yang terakhir zaman. Selanjutnya ada contoh penerapan pada prosa fiksi. Itu ada contohnya novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata, riwayat penulisnya masa kecil di Balitung, kondisi pendidikan terbatas, konteks sosialnya adalah ketimpangan pendidikan, konteks historisnya ada pembangunan pendidikan era 1990-an, kemudian ada temanya perjuangan pelajar miskin adalah refleksi dari pengalaman nyata penulis. Selanjutnya ada kelebihan genetik. Menurut teori ini, strukturalisme genetik menjadi dasar dalam kajian sastra di bidang masyarakat atau sosiologi sastra. Karena beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama konsistensinya dalam mengedepankan pentingnya aspek struktural karya sastra. Yang kedua, struktural internal dan eksternal karya sastra merupakan sesuatu yang dianggap sama pentingnya dalam memahami sebuah karya sastra. Yang ketiga, menghasilkan pemahaman mendalam terhadap akar penciptaan karya. Yang keempat, menjelaskan mengapa sebuah karya memiliki tema atau konflik tertentu. Kemudian, yang kelima, membantu melihat nilai-nilai ideologi penulis. Yang keenam, relevan untuk karya yang sangat berkaitan dengan realitas sosial. Selanjutnya, ada kekurangan pendekatan genetik. Yang pertama itu terlalu fokus pada data biografi penulis, kadang mengabaikan nilai estetik teks itu sendiri. Kemudian tidak cocok untuk karya yang sangat imajinatif dan fantastis. Kemudian yang terakhir, rentang pada interpretasi subjektif jika data biografi tidak lengkap. Kemudian kesimpulan dari materi ini adalah pendekatan genetik adalah salah satu pendekatan penting dalam kajian prosa fiksi yang menekankan hubungan antara teks, pengarang, dan zamannya. Pendekatan ini membantu pembaca memahami proses kelahiran karya bukan hanya memaknai isi cerita, tetapi juga konteks sosial historis yang mempengaruhi penciptaannya. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.